warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alfiana dari kelas EKS 4A Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 materi yang masih berkesinambungan atau berhubungan dengan manajer keuangan. Nah, adapun setelah saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajer keuangan syariah, dan langsung saja saya akan menjelaskan 7 materi tersebut, yang dimana 7 materi ini terdiri dari definisi manajer keuangan dan manajer keuangan syariah. Terus yang kedua itu ada pentingnya manajer keuangan. Terus yang ketiga ada tanggung jawab manajer keuangan. Yang keempat ada fungsi keuangan. Yang kelima ada tujuan perusahaan. Yang keenam ada masalah agensi. Yang ketujuh ada prinsip keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 materi tersebut. Nah, yang pertama, definisi manajer keuangan dan manajer keuangan syariah. Nah, manajer keuangan itu dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang masih berhubungan dengan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana, dan selain itu juga masih berkesinambungan tentang atau berkaitan tentang perencanaan dana dan pengendalian aset. Nah, pengelolaan keuangan ini harus benar-benar dilakukan secara terencana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Selain itu, manajer keuangan ini juga dapat didefinisikan sebagai disiplin nilai yang bertujuan untuk disiplin nilai yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan pada suatu perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, selanjutnya definisi dari manajer keuangan syariah. Nah, manajer keuangan syariah ini dapat didefinisikan sebagai pengelolaan keuangan yang memiliki tujuan tertentu yang dilihat mulai dari sisi pemerolehannya, pembelanjaannya hingga cara mengalokasikannya, yang dijalankan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua ini ada pentingnya manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini penting karena dengan adanya manajer keuangan dapat menyusun pengeluaran dan pemasukan dari dana yang ada di perusahaan, dan juga dapat selain itu juga dapat membuat penganggaran dana secara detail. Dan dengan adanya manajer keuangan ini kita dapat mengetahui, atau dengan adanya manajer keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan atau kondisi tentang keuangan di perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tanggung jawab manajer keuangan. Nah, tanggung jawab manajer keuangan di sini akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama itu ada mengontrol jalannya efisiensi kinerja perusahaan. Nah, di sini seorang manajer mengontrol atau mengamati atau melihat kerja perusahaan apakah berjalan secara efisien dengan budget yang tidak membengkak. Terus yang kedua itu ada mengelola pajak perusahaan. Nah, karena seorang manajer perusahaan ini dia mengelola keuangan, karena seorang manajer ini dia mengelola keuangan, maka dia juga mengelola atau mengatur atau menjaga pajak suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada Yang ketiga ini ada mengelola arus kas dan arus utang piutang. Nah, di mana seorang manajer di sini mengelola arus kas supaya tidak mengalami kerugian, dan juga mengelola arus utang supaya tidak mengalami pembengkakan. Nah, selanjutnya materi yang keempat. Materi yang keempat itu ada fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan di sini yang akan saya jelaskan ada 4 fungsi keuangan. Yang pertama yaitu kegiatan operasional, di mana fungsi keuangan yang pertama ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan operasional pada suatu organisasi atau suatu perusahaan
suatu organisasi atau suatu perusahaan yang memiliki tujuan yang sama. Terus yang kedua ini ada menampung laba atau menampung laba. Nah, di sini fungsi keuangan yang kedua ini untuk menampung laba atau untuk mengampung keuntungan, di mana dengan adanya keuntungan dapat dilihat kemajuan suatu organisasi atau suatu perusahaan dapat dilihat atau diamati lebih baik, diamati dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga ada suplai persediaan barang. Nah, di mana fungsi keuangan yang ketiga ini digunakan untuk membeli suplai persediaan barang, baik berupa alat kantor ataupun alat-alat perusahaan, hingga untuk membeli bahan baku produk. Nah, terus yang keempat ini tak kalah penting, karena yang keempat ini adalah pembayaran gaji. Nah, di mana yang keempat ini fungsi keuangan digunakan untuk membayar gaji karyawan, di mana setiap bulannya harus ada dana yang dialokasikan untuk membayar gaji, untuk bayar gaji karyawan, dan dapat dipastikan setiap bulannya apakah dana tersebut cukup untuk membayar gaji karyawan. Nah, selanjutnya materi yang kelima. Nah, yang kelima itu ada tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu untuk menampung laba atau keuntungan, untuk memperkaya keuntungan untuk dibagikan atau didistribusikan kepada para pemodalnya. Nah, baik badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik persekutuan, badan usaha milik perseorangan, atau bahkan badan usaha yang berbentuk hukum ataupun badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada masalah agensi. Nah, masalah agensi di sini adalah konflik kepentingan yang berhubungan pada hubungan apapun itu, di mana suatu pihak diharapkan memberikan keputusan atau memberikan tindakan untuk kepentingan pihak lain. Nah, pada keuntungan perusahaan, masalah agensi ini biasa terjadi pada konflik kepentingan antara manajer perusahaan dengan si pemegang saham, di mana manajer perusahaan diharapkan untuk memberikan tindakan atau memberikan keputusan untuk memaksimalkan kekayaan si pemilik saham. Namun meskipun begitu, keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil oleh seorang manajer ini untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri. Nah, adapun masalah agensi ini biasanya dapat diselesaikan salah satunya dengan cara menghadirkan orang ketiga yang independen, yaitu auditor. Yang ketiga itu auditor, di mana seorang auditor ini sebagai penengah antara manajer manajer perusahaan dengan si pemegang saham ini, di mana seorang auditor ini memberikan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, terus yang selanjutnya materi yang terakhir, materi yang ketujuh itu ada prinsip keuangan. Nah, prinsip keuangan di sini saya akan menjelaskan ada 4 prinsip keuangan. Yang pertama yaitu pahami akuntabilitas keuangan perusahaan, di mana seorang investor atau seorang penanam modal berhak mengetahui perputaran atau jalannya penggunaan dana oleh bisnis yang dijalankan, atau bahkan dan penganggaran dana dan pemasukan itu harus memiliki laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua yaitu konsisten dalam sistem dan kebijakan keuangan perusahaan, di mana konsisten yang dimaksud di sini yaitu tidak harus sama dari waktu ke waktu, tetapi konsisten yang dimaksud di sini yaitu penyesuaian perubahan atas laporan keuangan atau pemasukan atau pengeluaran, pokoknya hal-hal yang berhubungan tentang laporan keuangan.
Terus selanjutnya yaitu yang ketiga ini ada perhatikan kelangsungan hidup keuangan perusahaan, di mana ketika kita ingin iklim perusahaan iklim keuangan perusahaan itu tetap stabil dan tetap bagus, maka harus diperhatikan diperhatikan pengeluaran, pemasukannya, pendapatannya, anggarannya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan keuangan itu harus dicek atau dikontrol secara terinci atau secara beransur-ansur, secara terus-menerus harus dicek supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya yang keempat ini, yang terakhir ini ada transparansi dalam transaksi, di mana suatu perusahaan harus memiliki laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran oleh bisnis yang dijalankan dan transaksinya itu harus dilakukan secara transparan, karena supaya si pengelola keuangan ini lebih dipercaya atau lebih tambah dipercaya oleh si orang-orang yang memiliki kepentingan yang ada di perusahaan. Mungkin sekian saja dari 7 materi yang saya jelaskan tadi. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.